ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin hadirat rahimakumullah, monggo pada kesempatan yang baik dan mulia ini kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya kita dipertemukan di majelis yang insya Allah barokah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pada kesempatan yang baik ini tema kita adalah mengenai keutamaan bulan Muharram. Perlu kita ketahui bahwa Rasulullah itu suatu saat ketika beliau berhijrah dari Mekah menuju Madinah, Rasulullah itu memerintahkan hijrah 3 kali. Satu, hijrah dari Mekah ke Habasyah. Yang kedua, hijrah dari Mekah menuju Thaif. Dan yang ketiga, hijrah dari Mekah menuju Madinah. Jadi ada 3 kali peristiwa hijrah. Nah, pada saat peristiwa hijrah, khususnya yang ketiga, ini statusnya wajib. Semua umat Islam wajib berhijrah ke Madinah, apapun alasannya. Tapi ada 1-2 dengan berbagai macam alasan, maka mereka tidak melakukan hijrah, sehingga mereka masih menetap di Mekah, tidak pindah ke Madinah. Sampai suatu saat ada kasus, tahun kedua Hijriyah terjadi perang Badar. Ketika terjadi perang Badar, umat Islam jumlahnya 317, orang kafir jumlahnya 1000. Nah, 1000 orang ini adalah orang-orang Mekah yang memang diwajibkan untuk menjadi militer. Bahasa hari ini wajib militer. Ternyata ada umat Islam yang tidak ikut hijrah, mau tidak mau dia perang melawan Rasulullah. Jadi ada orang Islam perang melawan Rasulullah. Begitu mereka perang, kaget, loh, ini orang Islam kok melu golongan orang kafir Mekah. Akhirnya mereka betul-betul berperang. Ketika berperang, orang yang Muslim tapi dalam pihak kafir ini mati. Sesudah dia mati, ternyata prosesnya tidak seperti biasa. Itu langsung ditanya. Jadi fima kuntum, loh sampean ki piye toh? Wong Islam kok perang melawan Kanjeng Nabi. Lalu dia jawab, qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka mengatakan bahwa kami adalah orang yang tertindas di muka bumi ini. Terus dijawab oleh Allah, alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, maka kalian bisa hijrah. Nah,
ternyata alasan orang tidak hijrah demi keluarga, demi pekerjaan tidak diterima sebagai alasan, sehingga orang ini mati dan kata Allah, ma'wahum jahannam, mereka dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Muharram ini kan tidak lepas dari cerita hijrah, Bapak Ibu. Muharram itu tidak lepas dari cerita hijrah, meskipun hijrah sebenarnya tidak di bulan Muharram. Jadi hijrah itu tidak di bulan Muharram. Hijrah itu Rasulullah sampai ke kota Mekah bulan Rabiul Awal. Tapi bulan Hijriyah ini, bulan Muharram ini dijadikan awal tahun bagi umat Islam yang ditetapkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Sehingga mau tidak mau, kalau kita bicara tahun baru Hijriyah, kita tidak lepas dari bulan Muharram. Sementara Hijriyah itu diambil dari proses hijrahnya Nabi dari kota Mekah menuju kota Madinah. Jadi jangan salah paham, nek hijrah Kanjeng Nabi ini itu bulan Muharram, oh tidak. Bukan, bahwa ada keterhubungan iya, tapi Nabi hijrah di bulan bukan Muharram. Itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika Rasulullah pindah ke Madinah, ternyata beliau ketemu orang Yahudi. Nah, orang Yahudi ini ditemui Nabi dalam keadaan puasa. Waktu itu bertepatan tanggal 10 bulan Muharram. Lalu Rasul nanya, "Loh, kalian kok pada puasa, kenapa?" Dijawab, "Ini adalah hari yang agung. Ini adalah hari yang besar. Sebab di waktu ini, tanggal ini, di waktu yang lampau, Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Maka kami bersyukur kepada Allah dengan melakukan ibadah puasa." Lalu Rasulullah mengomentari, "Loh, kalau kalian orang Yahudi, kalian orang Yahudi waktu itu tidak Nasrani. Orang Yahudi, kalian menganggap ini hari yang besar, kemudian kalian melakukan ibadah puasa, maka tentu kami lebih layak untuk mengikuti atau mengagungkan hari di mana Nabi Musa ini diselamatkan oleh Allah." Sehingga Bapak Ibu, kalau kita bicara Muharram, itu hari besarnya itu kan bukan tanggal 1-nya, tapi tanggal 10-nya, karena tanggal 10-nya itu hari yang menurut orang Yahudi itu agung, mulia. Nah, kita kan Muslim, ya betul, kita Muslim, tetapi ternyata Rasulullah juga mengiyakan pengagungan, pemuliaan terhadap tanggal 10 Muharram itu. Maka dikenal 10 Muharram itu disebut Asyura. Jadi istilah Asyura itu muncul karena tanggalnya bertepatan dengan tanggal 10 bulan Muharram. Jadi keutamaannya ngeten ya. Jadi saya gambarkan dulu. Muharram itu punya kelebihan dibanding dengan yang lain karena Muharram termasuk 4 dari bulan yang dimuliakan. Berarti utuh tanggal 1 sampai tanggal 30 atau 29 itu semua mulia. Tanggal 1 dengan tanggal 2 sama, tanggal 2 dengan tanggal 3 sama, 3 dengan 4 sama, 4 dengan 5, 6, 7, 8, 9 sama. 10 yang berbeda. Karena 10 itulah
yang secara spesifik oleh Rasulullah dibuat untuk berpuasa. Jadi Rasulullah niku spesifik posone tanggal 10 Muharram. Nah, tahun ini agak problem sedikit karena Muharramnya kapan. Nah, ini kan kemarin malam Selasa kan tanggal 1 Muharram kan? Tanggal 1 Muharram. Ya sudah doa malam 1 Muharram. Wis bacaan barang. Gitu. Nah, ternyata malam-malam dapat edaran. Sesudah dilakukan ru'yatul hilal, proses melihat bulan, jebule bulan rak ketok. Akhirnya dari lembaga Falakiyah PBNU itu menyampaikan edaran karena proses ru'yatul hilal tidak berhasil dilakukan di 45 tempat di seluruh Indonesia, maka disampaikan bahwa menurut metode ru'yah berarti tanggal 1-nya ganti Rebu. Nah, ini kan jadi problem. Nek bacaane sih gak apa-apa. Bacaan tanggal 1, tanggal 30 enggak apa-apa. Nah, besok tanggal 10 dinopo Pak. Makanya karena yang diagungkan itu yang tanggal 10, Bapak Ibu, saya ingin sampaikan penjelasan berkaitan dengan penentuan tanggal 1. Penentuan tanggal 1. Pada bulan Ramadan pernah kita sampaikan ini, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi fa in humma alaikum fa akmilul iddah salasina yauman. Kata Nabi, berpuasalah kalian karena kalian melihat bulan, beridul fitrilah kalian karena kalian melihat bulan. Kalau bulan tertutup mendung, tertutup awan, maka sempurnakanlah bulan menjadi 30. Ini kan perdebatan sepanjang zaman. Anggerono beda ya mesti dadi rame. Pak kok ora iso dipadake, Pak? Lah metodene beda. Yang satu menggunakan hisab artinya ya ilmu itu yang dipakai untuk menentukan, yang satu menggunakan ru'yatul hilal, sehingga seringkali terjadi perdebatan. Maka ketika memaknai begini, kula jenengan ya sing nunggal mawon. Nek jenengan manute hisab, jenengan manute hisab tidak menggunakan metode ru'yah, berarti tanggal 1 ini Selasa, tanggal 10 Kemis. Contoh ini, tapi nek jenengan menggunakan metode ru'yatul hilal, berarti melihat hilal, maka tanggal 1-nya Rebu, tanggal 10 Jumat. Ngoten ceritane. Lah izin kula ditakoni. Lah iku aku wis poso awit Senin sih. Senin poso. Selasa tanggal 1. Karepe meh 10 dina. Berarti kan dadi 12 dina. Senin, Selasa, Rebune tanggal 1. Berarti kan nganti Jumat. Aku posone kakean no Mas. Kula ditakoni ngoten. Poso kok kakean. Poso ya mboten. Nek niate bener kok niku bulan haram ya apik. Cuma kok akeh temen ngono. Lah nek masalah akeh temen ya monggo. Kan memang bulan haram kan disunahkan puasa. Ya jenengan sing mampu poso ya poso. Cuma nek Kanjeng Nabi secara spesifik oleh ngongkon tanggal 10. Secara spesifik, kalau yang tanggal 1 sampai 30 itu masuk kategori dalil umum. Barang siapa yang berpuasa di jalan Allah, maka karena Allah ya, maka Allah akan menjauhkan dirinya
70 tahun dari neraka. Nah, nek jenengan ping 12 kan berarti kan lumayan. 12 ping 70 kan 840 kan lumayan. Lah kakean pilih poso mboten enten kakean poso kok kakean. Nggih, aja menyesal maksudnya ngoten. Mbok menawa panjenengan. Karena banyak dari saudara kenalan saya ini yang puasanya memang 10 hari. Banyak Bapak Ibu. Memang 10 dino, rencananya 10 dino. Nah, jadi tanggal 10 Muharram itu memang sangat dianjurkan untuk berpuasa oleh Rasulullah. Nah, Bapak Ibu, karena ini berkaitan dengan santunan anak yatim juga, di kitab Tanbihul Ghafilin, ini kitabnya namanya Kitab Tanbihul Ghafilin, di Indonesia termasuk kitab yang terkenal. Meskipun riwayatnya agak dikodifatkan. Bagaimana sih kita memuliakan tanggal 10 ini? Jadi tanggal 10 ini mulyakno carane piye? Loh, macam-macam Bapak Ibu cara memuliakannya. Yang jelas yang pertama poso. Jenengan meh tanggal 10 Kamis monggo, tanggal 10 Jumat yo monggo, meh tanggal 10 ping pindho yo monggo. Wis sakarepe jenengan lah. Yang penting tanggalnya 10 ya. Nah soalnya bodo wingi niku ana sing ya ping pindho kok, Pak. Kula ketemu soalnya kemarin itu. Kemarin itu kan beda. Ustaz, kula niku kan metodenya pakai ruqyah. Saya awal puasa di Mekah, dari umroh. Kemudian ketika dia pulang mengikuti ruqyatul hilal itu kan diistiqmalkan, disempurnakan. Sehingga di total jadi 31 dino. Nah ini Pak. Akhirnya yang pertama beliau itu hari yang ditentukan oleh teman-teman Muhammadiyah, beliau ikut sholat Idul Fitri. Kebetulan sholat Idul Fitri ini di Masjid Ukhuwah Islamiyah Banyuwangi. Lah sisuke di Mulbai. Saya ketemu kula. Ustaz kula pripun iki? Kula yo ping kalih niku, Ustaz. Lah kok saged temen? Lah nggih, lah wingi kula niku asline saniki, tapi wingi kadung 30 dina, kan ora oleh 31. Oke, sakal panjenengan. Muga-muga sae ngoten mawon barang niat salat apik. Lah niki padha iki tanggal 10 kapan wis monggo. Yang pertama itu. Yang kedua di kitab Tanbihul Ghafilin niki nggih secara riwayat donge ora patek sahih tapi apik nggih. Jadi dingendikake tanggal 10 Muharram niku kon nyantuni anak yatim. Tentu niku ceritane. Di kitab Tanbihul Ghafilin disampaikan begitu. Sehingga ini momentum yang bagus. Momentum yang agung, momentum yang besar. Karena memang ini momentum yang bagus, diisi hal-hal yang bagus, maka hal-hal bagus ini harapannya menjadi satu kemuliaan tersendiri. Tapi Sujono hadis iki ora patek sahih, Pak. Jadi kalau jenengan ora tanggal 10 ki donge ya ora patek masalah ngono maksudnya. Karena yang paling jelas itu memang untuk yang puasa. Yang puasa memang oke. Makanya kalau panjenengan mampu maka lakukan. Sebagaimana yang saya jelaskan pada kesempatan yang lalu, seseorang akan dimuliakan oleh Allah yang ngopeni anak yatim. Kata Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannati hakada wa asyara bisababati wal wusta wa faraja bainahuma syai'an. Kata Nabi, saya dan yang ngopeni anak yatim di surga seperti ini. Beliau menunjukkan dua jari, jari tengah dan jari telunjuk. Lalu beliau menggangkan dikit.
Cuma kan kemarin sudah kita sampaikan, yang paling bagus kuwi kafil nanggung ngopeni ngurmati niku sing paling apik. Nek jenengan tidak mampu untuk jadi kafil total, maka setengah kafil, setengah dari yang disebut tadi, ngurmati tanpa ngeragati atau jenengan ngeragati tanpa ngurmati. Jadi Anda mengambil separuh dari yang dikehendaki oleh Nabi. Kalau itu belum mampu Bapak Ibu, maka kita bisa menjadi bahasane wong saiki bapak angkat tapi borongan apa jenenge kumpulan. Nah, pokoknya wong akeh. Umpama nih, ini ada anak yatim, biaya hidup per bulan berapa? Oh, anak yatim satu, biaya hidup per bulan, makan, asrama, terus kemudian sekolah, alat-alat untuk sekolah dan sebagainya, sesasi 1 juta. Dengan kumpulan wong 10, aku 100, si fulan 100, si fulan 100, kumpul dari siji, terus ngeragati. Berarti setengah dibagi 10, ya kuwi. Berarti 5%. Tiap bulan memberikan 10% dari kebutuhannya. Kan kebutuhannya 1 juta. Dengan KI 100.000. Berarti kan setengah dari 10% dari kebutuhan. Nah, wong niku kebutuhan dalam bentuk ragat dan jenengan orang apa ini? Berarti kan setengah terus 10% dari setengah kuwi. Untuk 5% saka hadis niki. Kan mayan 5%. Saka hadis ana wa kafilul yatim fil jannati hakada. Lah ngono ben wulan ki gak mampu kula jenengan. Akhirnya setahun bisa ngepaske bulan Muharram. Nah, berarti kan mau 5% iki. 5%. Iki ternyata 5% wis ora nyandak kula jenengan. Terus didunke meneh, ya sing penting idep-idep iso mbantu. Ya lumayan Pak untuk 1%. 1-2% lumayan daripada ora babal blas. Ngono to kuwi ceritane. Daripada ora babal blas, nggih mending ora ketang setahun bisa. Lah itu filosofinya. Kenapa ditempatkan di bulan Muharram? Ya karena bulan Muharram adalah bulan yang mulia. Apa yang disampaikan di kitab Tanbihul Ghafilin mengenai keutamaan tanggal 10 berkaitan dengan anak yatim, meskipun secara riwayat tidak sahih, tapi secara makna bisa kita ambil dan maknanya itu makna yang baik, makna yang sahih. Sehingga Bapak Ibu, di bulan Muharram ini kalau kita mau menyantuni anak yatim, kita mau membantu anak-anak yang kurang mampu, maka itu bagian dari ikhtiar minimal yang bisa kita lakukan dalam tempo 1 tahun sekali. Ya, jadi bukan berarti kok ngusus ke tanggal ini gitu Pak, bukan ngusus ke memomentumkan. Jadi momentumnya ngepas ke, kenapa? Kita punya semangat lebih tinggi. Kita punya semangat. Wong ini digawe seminggu pisan ya semangat Pak. Tenang. Jadi kadang kula jenengan semangat kan ada situasi ini. Jadi ini kan dalam rangka untuk menyampaikan ghirah, menyampaikan semangat. Jangan dimaknai sebagai penentuan tanggal, bukan. Sama sekali bukan. Makanya mau tanggal 10, mau tanggal 5, mau tanggal 3, selagi ini masih di bulan haram, kita masih mendapatkan keutamaan dan kemuliaan bulan haram. Mendapat keutamaan dan kemuliaan bulan yang disucikan oleh Allah. Oke. Terus terakhir Bapak Ibu berkaitan dengan keutamaan bulan Muharram bagi kita. Jadi ceritanya, Kanjeng Nabi niku sudah melakukan puasa tanggal 10 beberapa kali. Mikir Kanjeng Nabi niku.
Lah kok dhewe kok padha wong Yahudi yo. Apakah Nabi telat mikir? Mboten. Ngenyek temen. Kok konangan nggak wingi? Wis dilakoni to iki. Lah Kanjeng Nabi ketemu wong Yahudi. Wong Yahudi ini matur. Kula niku saya ini puasa karena ini ya wis aku ya poso. Wis lho dilakoni. Nabi tanggal 10 puasa, tanggal 10 puasa sampai suatu saat beliau itu ngendikan tahun depan kalau saya masih punya waktu maka saya akan puasa tanggal 9. Wahai orang muslim, berbedalah kalian dengan orang Yahudi. Jangan sama. Oleh karena itu, besok kalau saya masih hidup, saya akan puasa tanggal 9. Nah, takdir berkata lain, ternyata Rasulullah wafat sebelum beliau melaksanakan keinginannya puasa tanggal 9. Terus puasa tanggal 9 dadi sunah ora. Wong Kanjeng Nabi ora tahu nglakoni secara spesifik. Para ulama mengatakan tetap sunnah. Dan Bapak Ibu, ini menjadi pembelajaran besar bagi kita. Kita itu kan sering membahas tentang tasyabbuh, menyerupai orang kafir. Karena Nabi memang pernah mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Tapi unik, Nabi sendiri tanggal 10 melakukan. Beliau berkehendak tanggal 9 melakoni ben beda. Nah, ternyata yang namanya menyelisihi itu tidak pasti berbeda. Faktanya tanggal 10 sama, ditambahi tanggal 9 disebut menyelisihi. Padahal 10 podo, songone sing beda disebut menyelisihi. Oleh karena itu, jangan gampang kita memvonis sesuatu itu tasyabbuh. Tasyabbuh bil Yahud, menyerupai orang Yahudi. Oh, nanti dulu. Kalau memang keserupaannya tinggi, kita bolehlah menyimpulkan tasyabbuh serupa dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. Silakan, kalau tasyabbuhnya tinggi. Tapi kalau tasyabbuhnya itu tidak tinggi, kita nggak boleh menggunakan redaksi. Oh, ini tasyabbuh. Contoh Bapak Ibu, ini kula nate ketemu soalnya jenengan mlebu masjid niki enten sing nggo sandal mboten? Mboten. Padahal wong Nasrani nek mlebu masjid nggawa sandal sepatu toh? Apik ndi jenengan karo wong Nasrani? Ya wong apik-apik dhewe, apik kene to, Pak. Apa? Karpete yo sik. Tapi jawabannya wong Nasrani, sandalnya do hilang. Apa itu berarti aman. Nah, jadi Bapak Ibu, kita melepas sandal masuk masjid itu kan madani wong Yahudi. Wong Yahudi niku diperintah kalau Nabi Musa, sebabnya Nabi Musa diperintah fakhla'na alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Lepaskan sandalmu wahai Musa, engkau berada di tempat yang disucikan, yaitu Tuwa. Tuwa itu tempat, nama tempat. Terus wong Yahudi nek mlebu masjid dilepas sandale. Nanti wong Yahudi nek mlebu masjid dilepas sandale. Wong Nasrani mlebu masjid, mlebu gereja, mlebu tempat ibadah maksud saya, ini dipakai sandale. Lah wong Islam meh milih piye? Apa sing siji copot, sing siji dienggo? Ben ora padha. Ternyata umat Islam rata-rata memilih dilepas. Padahal Kanjeng Nabi ya tahu ngendikan,
nek mlebu masjid sandale nggowo. Kuwi jajal jenengan ngene iki mumet ora ngene. Nek sholat kon nganggo sendal. Kalau Kanjeng Nabi. Tapi para ulama ternyata melihatnya tidak sesederhana itu. Mulane nek kula mboten kaget ana wong sholat kok sepatunan. Sah apa? Ya sah wae anggar syarat rukune cukup. Oh tapi kok ngidak-idak masjid masjidnya resik. Lho nek sepatune resik ya apa kok? Nek sepatune resik ya apa? Tapi nek sepatune kotor ya aja. Nah, tapi kan kita ternyata ini tasyabuh. Lah, apakah tasyabuh ini termasuk tasyabuh yang enggak boleh? Para ulama meyakini bahwa tasyabuh ini tidak termasuk golongan tasyabuh yang dilarang. Sebagaimana kita puasa tanggal 10 niku ya ana tasyabuhe. Tapi tidak dilarang oleh Allah. Jadi intinya Bapak Ibu, tanggal 9 Nabi belum jadi melakukan puasa, tapi beliau berkehendak. Nah kita sebagai umatnya, ya Nabi orang lakoni tapi pengen ayo kita realisasikan. Itu niatnya niki kanggo nyenengke Kanjeng Nabi sing biyen belum sempat melakukan, saya yang melakukannya. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah disampaikan, sekarang adalah doa perwakilan dari adik-adik yang